Assalamualaikum nih Ali. Assalamualaikum, akan mengulas salah satu film terbaru Bollywood, judulnya Dhurandhar tahun 2025. Cerita film ini penuh kontroversi, aneh, dan menjengkelkan karena dianggap terlalu menjelekan orang-orang Pakistan. Pemeran utama film ini adalah Ranveer Singh. Durasi filmnya sekitar 3,5 jam. Meski sangat panjang, tapi laris manis di bioskop. Pendapatannya hampir mencapai 3 triliun rupiah. Mimin sudah meringkas ceritanya, tentu saja tanpa menghilangkan inti cerita. Oke, selamat menonton ya. Cerita film ini dimulai tanggal 30 Desember 1999 di kawasan Bandara Kandahar, Afghanistan. Menteri Luar Negeri India Devaprat Kapur bersama Kepala Biro Intelijen Ajay Sanyal bernegosiasi dengan kelompok teroris asal Pakistan yang telah membajak sebuah pesawat. Demi keselamatan ratusan penumpang pesawat yang dijadikan sandera, pemerintah India memutuskan memenuhi tuntutan kelompok teroris. Uang tebusan akan ditransfer malam nanti, dan 3 orang rekan mereka akan dibebaskan besok. Kepala Biro Intelijen Ajay Sanyal memberitahu semua penumpang bahwa negosiasi telah selesai dilakukan. Semua penumpang akan kembali dengan selamat ke India besok malam. Salah seorang teroris, Zahur Mistry, mengolok-olok Ajay Sanyal yang dianggap telah kalah. Padahal tanpa diolok, Sanyal sudah merasa terhina. Tidak seharusnya negara bernegosiasi dengan teroris. Sanyal tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Dia mengusulkan kepada Mendagri dan Sekretaris Rau untuk mengirim penyusup ke jantung kelompok teroris. Hanya dengan cara itu, setiap serangan teroris akan menjadi mimpi buruk bagi pihak lawan. Ide Ajay Sanyal tidak digubris. Pimpinan Rau, KS Bular, juga meminta Sanyal fokus mengurus masalah intelijen India. Urusan internasional biar ditangani oleh Rau saja. 2 tahun kemudian, atau tepatnya 13 Desember 2001, jaringan teroris yang sama menyerang gedung parlemen India di siang bolong. Mereka membredel para petugas keamanan secara membabi buta. Beberapa korban berjatuhan. Selain senjata laras panjang, kelompok yang berjumlah hanya 4 orang itu juga menggunakan bahan peledak. Tapi aparat berhasil melumpuhkan mereka. Serangan teroris kali ini mengguncang pemerintah. Menteri Luar Negeri India, Devaprat Kapur, tidak pernah menyangka kelompok teroris bisa menerobos dan menyerang gedung parlemen. Menurut Devaprat, Perdana Menteri sangat marah. Hikmahnya, Perdana Menteri menyetujui gagasan Ajay Sanyal untuk menjalankan misi Dhurandhar. Misi jangka panjang itu akan mulai dipersiapkan. Setelah proses cukup lama, Badan Intelijen India mengirim seseorang pada tahun 2004 untuk menjalankan misi utama Dhurandhar. Dialah Hamza Ali Mazari, agen mata-mata yang harus memasuki jantung musuh. Hamza pergi melalui penyeberangan perbatasan Torkam, Afghanistan. Dia kemudian menuju wilayah Liari, kota Karachi yang merupakan kota terbesar dan pusat perekonomian Pakistan. Sesuai petunjuk yang pernah diterima, Hamza masuk ke sebuah toko pusat jus milik seorang pria bernama Alam. Hamza memperkenalkan diri kepada Alam sebagai warga Pakistan dari Hindukush. Hamza meminta agar bisa diberikan pekerjaan. Alam mengaku tidak membutuhkan tenaga kerja baru. Hamza diusir pergi. Malam harinya, Hamza terlihat masih bertahan di depan toko Alam. Sekelompok gangster lokal mengganggu Hamza. Awalnya Hamza melawan, tapi saat melihat Alam, Hamza membiarkan dirinya dihajar hingga babak belur. Pagi-pagi, Hamza dibangunkan oleh Alam dan diberi makan. Hamza juga akan diterima kerja sebagai pelayan toko jus. Alam mengajari Hamza dengan baik. Hamza rela bekerja seperti seorang pelayan. Dia tinggal di rumah Alam selama setahun terakhir. Alam juga memperlakukan Hamza layaknya pekerja. Kedekatan mereka terlihat dan terkesan alami. Tapi ternyata Alam juga agen mata-mata India yang jauh lebih dulu bekerja di Liari. Alam telah mengumpulkan banyak informasi tentang dunia kriminal. Menurut Alam, terdapat 3 kelompok gangster yang ada di Liari. Mereka adalah Rehman Dakait, Babu Dakait, dan Arsyad Papu. Hamza yang membawa identitas sebagai suku Baloch hanya akan bisa diterima oleh gangster pimpinan Rehman Dakait. Alam meminta Hamza tetap bersabar sampai ada momentum yang tepat. Semuanya harus terlihat alami seperti hubungan mereka. Alam juga mengungkapkan Babu Dakait sudah mengalami kelumpuhan di bagian kaki. Untuk menghadapi Rehman, Babu bersekutu dengan kelompok Arsyad Papu. Mereka menguasai sepertiga wilayah Liari. Obrolan mereka semakin serius dengan kedatangan seorang pria bernama Rizwan yang juga agen mata-mata.
Rizwan telah berhasil bergabung dengan kelompok Arsad Papu. Informasi penting dibawa Rizwan. Besok putra Rehman yang bernama Naim akan menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Kelompok Babu sudah merencanakan untuk membunuh Naim. Jika kamu berhasil menyelamatkan Naim, kamu akan langsung menarik perhatian Rehman, terang Rizwan. Hamzah tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Dia akan menyelamatkan Naim apapun resikonya. Pada hari pernikahan, Hamzah dan Alam melayani para tamu undangan. Kebetulan acara itu menggunakan jasa mereka untuk minuman tamu. Putra Rehman, Naim, datang bersama pengawalnya. Adik laki-laki Naim, Faizal, juga ikut. Hamzah fokus mengawasi Naim. Tidak berselang lama, 3 orang anak buah Babu datang untuk menjalankan rencananya membunuh Naim. Hamzah bergerak cepat menyelamatkan adik Naim, Faizal, yang ada di dekatnya. Sedangkan Naim dilindungi oleh 2 pengawalnya. Para penyerang terus menembakkan senjata secara membabi buta. Hamzah ikut melawan para penyerang. Faizal diserahkan kepada Alam. Fokus utama Hamzah adalah melindungi Naim. Hamzah sangat pandai menggunakan senjata. Anak buah Babu kelimpungan menghadapi Hamzah. Mereka lebih memilih kabur. Tapi yang terlambat disadari Hamzah, Naim telah tertembak dan meninggal. Hamzah tetap berpura-pura menyelamatkan Naim dan membawanya ke rumah sakit. Rehman Dakaib bersama anak buahnya datang. Rehman sangat sedih sekaligus marah putra sulungnya telah menjadi mayat. Alam memberitahu Rehman bahwa pelayan di tokonya, Hamzah, telah berusaha keras menyelamatkan Naim dan Faizal. Tapi nyawa Naim tidak tertolong. Sepupu Rehman, Uzair, yang juga tangan kanan Rehman, ingin memberikan uang kepada Hamzah karena telah menyelamatkan Faizal. Hamzah menolak secara lembut. "Saya tidak menginginkan uang," ucap Hamzah. Bagi Hamzah, tindakan yang telah dia lakukan hal sepele dan merupakan kewajibannya. Hamzah yang berasal dari suku Balek sangat menghormati Rehman. Mereka diakui dan dihargai berkat jasa Rehman. Hamzah ingin mengabdikan hidupnya untuk melayani Rehman. Hamzah juga bisa menggunakan senjata. Sejak kecil dia sudah dilatih oleh kakaknya yang seorang mujahidin. Rehman setuju menerima Hamzah bergabung dengan gengnya. Obrolan mereka terhenti setelah istri Rehman, Ulfat Jehan, datang ke rumah sakit. Jehan menampar Rehman atas kematian putra mereka. Jehan benar-benar sedih. Rehman sangat ingin balas dendam. Tapi politisi senior dari Partai Awami Pakistan, Jamil Jamali, mengingatkan bahwa pemilihan umum sudah dekat. Jamil yang juga anggota Majelis Nasional atau DPR RI meminta agar balas dendam ditunda hingga mereka memenangkan pemilu. Setelah pemilu, Rehman bisa berbuat apa saja, apalagi jika partai mereka menang. Bukan hanya menghancurkan Babu, kelompok Arsad Papu juga bisa dimusnahkan. Rehman dan Uzair mematuhi perintah Jamil yang selama ini membackup mereka. Rehman bersama keluarga dan anak buahnya fokus mengubur jenazah Naim. Hamzah sebagai anggota baru juga ikut semua kegiatan Rehman. Bergabung dengan kelompok Rehman membuat Hamzah bisa memahami peta perpolitikan Pakistan. Apalagi Hamzah langsung berada di ring 1. Informasi dari Uzair, kelompok mereka telah 2 kali memenangkan Partai Awami Pakistan dalam pemilihan lokal. Saingan mereka, Babu dan Arsad, mendukung Partai Gerakan Muslim. Daerah Yari sangat penting untuk dimenangkan. Pemimpin Yari bisa mengatur Karachi. Dan siapapun yang mengatur Karachi sama artinya menguasai seluruh Pakistan. Hamzah juga mengetahui aktivitas ilegal yang dilakukan kelompok Rehman. Mulai dari pembuatan produk palsu, senjata palsu, pemerasan, pembunuhan politik, dan lain sebagainya. Semua kejahatan Rehman didukung oleh sebagian besar masyarakat. Mengingat sebagian keuntungan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan... Sebulan setelah kematian Naim, Rehman terganggu dengan pemberitaan media yang menyebut pelaku pembunuhan belum ditangkap polisi. Padahal pelakunya sudah jelas dari kelompok Babu Dakaib. Rehman juga belum memberikan balasan. Sejujurnya Rehman masih sakit hati putranya yang masih polos tega dibunuh. Dia ingin balas dendam. Rehman menanyakan pendapat orang-orang terdekatnya. Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Balas dendam adalah harga mati. Tapi mereka harus memenangkan pemilu terlebih dahulu. Setelah itu barulah menghabisi kelompok Babu. Hamzah juga dimintai pendapat. Jawaban Hamzah berbeda dengan yang lain. Menurut Hamzah, balas dendam harus segera dilakukan. Seluruh komunitas Baloch akan dipermalukan jika pemimpin mereka tidak berani membalas kematian putranya yang dibunuh secara keji. Kelompok Babu dan Arsad sudah menduga Rehman tidak akan balas dendam demi memenangkan partai yang didukungnya dalam pemilu. Hamzah berpikir sebaliknya. Kenapa kita harus takut balas dendam ini akan merugikan dalam pemilu? Kenapa kita tidak berpikir untuk menyelenyapkan kelompok saingan? Kita rebut wilayah kekuasaan mereka. Dengan menguasai Liari sepenuhnya, kita akan mudah memenangkan pemilu. Kita tidak perlu repot-repot bersaing, ucap Hamzah. Pemikiran Hamzah membuat Rehman tersenyum bahagia. Rehman mengikuti saran itu. Balas dendam mulai dilakukan. Rehman tidak menyerang secara membabi buta. Mereka mengincar satu persatu anak buah gangster Babu secara serentak. Cara itu jauh lebih efektif. Semua anak buah Babu yang ada di berbagai tempat dibunuh dalam waktu bersamaan.
Hamzah bersama Uzair dan Dongga mencari Babu dengan kendaraan. Babu yang menjadi target utama ditemukan sedang naik bajai. Rehman diundang datang langsung untuk mencabut nyawa Babu. Hamzah kemudian menabrak bajai yang dinaiki Babu hingga terpental. Babu terluka parah. Rehman datang di waktu yang tepat. Dengan penuh amarah, Rehman menyeret Babu di hadapan banyak orang. Rehman pun membunuh Babu menuntaskan dendamnya. Kematian Babu menjadikan Rehman satu-satunya penguasa liari. Kelompok gangster Asyad Papu tidak mungkin berani melawan. Sesuai perkataan Hamzah, Partai Awami Pakistan menang telak di liari. Politisi Jamil Jamali terpilih menjadi anggota Majelis Nasional dengan perolehan suara sangat besar. Semua itu berkat dukungan gangster Rehman. Kedatangan Rehman dalam acara pesta kemenangan disambut sukacita. Nama Rehman Balos jauh lebih diagungkan rakyat daripada Jamil Jamali. Hamzah tetap menjadi pengawal setia, tapi perhatiannya tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang duduk manis di lokasi. Dialah Yalina, putri Jamil Jamali. Hamzah pura-pura cuek sambil mencuri pandang. Yalina juga bertingkah serupa. Sepertinya mereka saling ada rasa meski tanpa berkenalan. Hamzah kemudian menemani Rehman yang ditemui oleh pengusaha besar bernama Javid Hanani dan Altaf Hanani. Mereka yang dikenal sebagai Hanani bersaudara merupakan bohir atau orang yang membiayai kampanye Partai Awami Pakistan. Javid mengajak Rehman bicara serius. Rehman ditawari untuk masuk politik. Dukungan publik yang dimiliki Rehman seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Rehman tidak memberikan jawaban apapun. Tapi setelah di rumah, Rehman memikirkan tawaran dari Hanani bersaudara. Apalagi biaya politik yang begitu besar akan ditanggung oleh mereka. Uzair mengungkapkan kekayaan Hanani bersaudara yang tidak terbatas. Mereka memiliki bisnis valuta asing, kertas materai palsu, hawala atau uang hitam, dan lain-lain. Bahkan mereka juga memproduksi uang kertas palsu India yang keuntungannya sangat besar. Hamzah hanya diam sibuk mendengarkan. Dia bicara saat dimintai pandangannya. Hamzah mengaku mendukung penuh Rehman berkecimpung dalam dunia politik. Dunia kekerasan tidak akan membuat Rehman bisa terbang jauh. Untuk bisa masuk politik, kita butuh orang-orang kaya seperti Hanani bersaudara, ujar Hamzah. Pemikiran Hamzah selalu membuat Rehman terkesan. Sebuah motor dihadiahkan untuk Hamzah atas kesetiaan dan kerja kerasnya selama ini. Hamzah sumringah dan langsung pergi racing ke klub malam. Di dalam klub, Hamzah kembali melihat Yalina yang sedang asyik bergoyang. Yalina juga melihat kedatangan Hamzah. Kali ini Hamzah ingin bisa berkenalan dan dekat dengan Yalina. Hamzah menelpon polisi dan melaporkan adanya pesta narkoboy. Polisi diminta melakukan penggerebekan. Tidak lupa Hamzah merusak mobil Yalina agar tidak bisa jalan. Pada saat polisi datang, Yalina tidak bisa melarikan diri karena mobilnya mogok. Hamzah muncul di hadapan Yalina. Tidak ada pilihan lain bagi Yalina kecuali nebeng ke Hamzah. Skenario Hamzah berjalan mulus sebagai penyelamat Yalina. Hamzah mengantar Yalina pulang. Mereka pun bisa berkenalan sambil jalan-jalan. Sikap Yalina juga cukup ramah. Yalina seperti memberi harapan. Mungkin karena sejak awal Yalina juga menyimpan rasa. Meski sedang di mabuk asmara, Hamzah tidak melupakan tugas utama. Dia menyelipkan informasi penting di kendaraan Alam. Informasi itu terkait dengan uang palsu India yang diproduksi oleh Hanani bersaudara. Alam kemudian meneruskan informasi itu ke Badan Intelijen India. Ajay Sanyal kaget mata uang mereka bisa dipalsukan. Hal semacam itu hanya bisa terjadi dengan bantuan orang dalam alias keterlibatan pejabat tinggi India. Sanyal menginstruksikan bawahannya untuk menyelidiki masalah tersebut. Sementara Hamzah sedang menemani Rehman berkunjung ke tempat Hanani bersaudara. Di sana banyak mata uang palsu India sedang dicetak. Kedatangan Rehman bukan hanya disambut oleh Hanani bersaudara. Beberapa orang dari kelompok Mujahidin juga ada di sana. Selain mereka, ada pula Mayor Iqbal dari petinggi Badan Intelijen Pakistan yang baru datang. Mayor Iqbal mendukung penuh Rehman memasuki dunia politik. Dukungan politik yang diberikan tidak gratis. Mayor Iqbal ingin membeli senjata asli dari Rehman. Senjata itu akan dibayar dengan harga tinggi. Langkah itu dilakukan agar Badan Intelijen Pakistan atau ISI tidak terendus jika ada penyelidikan internasional.
Salah seorang petinggi organisasi Mujahidin, Butopi Sahab, mengungkapkan senjata-senjata itu akan digunakan untuk menjalankan rencana pada tanggal 3 Oktober. Sekitar 12 Mujahidin sudah siap berangkat ke India. Seperti biasa, Hamzah hanya diam mendengarkan. Dia tidak bicara apapun meski Rehman menyetujui kesepakatan itu. Hamzah menemui Alam untuk mendiskusikan rencana serangan terhadap India yang akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober. Hanya saja mereka belum mengetahui lokasi serangan. Alam menduga target mereka Gujarat karena para mujahidin akan berangkat dari Karachi. Informasi penting itu diteruskan ke pihak India. Anehnya, informasi serupa banyak masuk dengan target lokasi serangan yang berbeda-beda dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, keinginan Rehman untuk masuk ke kancah politik diketahui oleh Jamil Jamali. Hal itu membuat Jamali kesal karena merasa dihianati. Jamali menelpon Inspektur Caundari Aslam yang pernah dinonaktifkan 7 tahun lalu. Aslam akan diaktifkan kembali sebagai SP-Liari untuk membersihkan semua gangster, terutama kelompok Rehman yang sudah tidak setia. Aslam sudah mengetahui semua yang terjadi. Dulu dia sangat ingin membunuh Rehman. Tapi Jamali yang memberikan perlindungan, Jamali pula penyebab Aslam diskors. Aslam setuju bertugas lagi untuk menghancurkan Rehman. Syaratnya Aslam harus memiliki pasukan khusus yang diberi nama Satuan Tugas Liari. Polisi yang bergabung merupakan orang pilihan sehingga tidak bisa disogok. Saya butuh senjata militer dan dana. Saya juga butuh markas operasi rahasia, ucap Aslam. Jamali menyetujui semua permintaan Aslam. Satuan Tugas Liari mulai bekerja di markas rahasia. Mereka merancang strategi untuk melenyapkan Rehman. Sementara Hamzah sedang sibuk menjalin hubungan dengan Yalina. Kebetulan Hamzah sedang tidak sibuk dengan Rehman. Waktu pengiriman senjata untuk misi 3 Oktober juga belum tiba. Hamzah memanfaatkan kesempatan itu menghabiskan waktu bersama Yalina. Hamzah juga mengajak Yalina ke toko pusat jus milik Alam. Di sana Yalina melihat berita koran tentang Caundari Aslam yang dilantik kembali sebagai SP-Liari. Orang ini sering datang ke rumah bertemu ayah, tutur Yalina. Hamzah meminta Yalina untuk mengawasi SP Aslam jika datang ke rumahnya lagi. Aslam bisa menimbulkan ancaman. Tiba waktunya bagi kelompok Rehman untuk membawa senjata yang diinginkan Hanani bersaudara. Tapi tiba-tiba Rehman tidak bisa ikut karena Faizal mengalami keracunan. Rehman akan membawa Faizal ke rumah sakit. Masalah pengiriman senjata diserahkan kepada Uzair dan Hamzah. Peristiwa aneh itu membuat Hamzah heran. Apalagi dia melihat seorang pelayan rumah Akhlak teleponan dengan seseorang seperti memberikan informasi. Hamzah jadi khawatir ada yang tidak beres. Tapi Hamzah tetap mengikuti instruksi Rehman untuk pergi membawa senjata bersama Uzair ke tempat Hanani bersaudara. Senjata itu sudah sesuai pesanan. Mayor Iqbal sangat puas. Hamzah membagikannya ke beberapa pemuda yang ada di sana. Semuanya berjalan lancar, termasuk soal pembayaran. Tapi yang tidak diduga Hamzah, rencana serangan tanggal 3 Oktober dibatalkan. Menurut Mayor Iqbal, rencana serangan sudah bocor ke intelijen India. Rencana terpaksa ditunda hingga situasi terkendali. Kami sudah tahu informan itu, ungkap Iqbal. Hamzah jadi gugup dengan kata-kata Iqbal. Tapi ternyata informan yang dimaksud adalah orang lain. Orang itu telah ditangkap dan sedang disiksa agar buka mulut. Tapi informan itu tetap diam, tidak membocorkan informasi apapun. Terutama terkait agen lain yang sedang menyamar. Di tempat lain, rombongan Rehman diserang oleh Satuan Tugas Liari pimpinan SP Caundari Aslam. Mobil Rehman dibredel senjata. Istri Rehman, Ulfat Jehan, sampai menangis histeris ketakutan. Rehman meminta anak buahnya, Dongga dan Tiasi, pergi agar polisi tidak melepaskan tembakan lagi. Rehman akan menyerahkan diri. Istrinya diminta membawa Faizal ke rumah sakit. Rehman keluar mobil dan mengangkat tangan. Aslam menang telak. Rehman bisa diborgol tanpa perlawanan. Dongga menelpon Uzair untuk melaporkan tentang penangkapan Rehman yang dilakukan oleh SP Aslam. Uzair dan Hamzah yang baru keluar dari tempat Hanani bersaudara jadi kaget. Uzair menghubungi Jamil Jamali untuk meminta bantuan. Jamali berpura-pura akan membantu membebaskan Rehman, padahal dialah dalang utama sebenarnya. Hamzah jadi teringat dengan pelayan di rumah Akhlak yang sempat dicurigai. Uzair diajak pulang. Hamzah langsung menyerang dan memukul Akhlak agar bicara jujur. Apa yang sudah kamu lakukan sampai Faizal keracunan? Tanya Hamzah. Akhlak mengaku tidak tahu apa-apa meski terus dipukul. Hamzah yakin Akhlak sedang berdusta. Hamzah semakin beringas mengajar Akhlak. Tindakan Hamzah membuat Uzair bingung. Tidak mungkin Akhlak yang sudah puluhan tahun bekerja untuk mereka akan berkhianat. Tapi Hamzah terus menyiksa Akhlak hingga mulutnya menyebut nama Asap Papu.
Faizal atas perintah gangster Asad Papu. Tujuannya agar Rehman bisa ditangkap dalam perjalanan ke rumah sakit. Fakta itu membuat Uzair lebih marah dibandingkan Hamzah. HP Hamzah terus saja berdering. Hamzah memberitahu Yalina bahwa dirinya sedang sibuk. Tapi ternyata Yalina hanya ingin memberitahu tentang video yang telah direkam. Kamu minta saya untuk mengawasi SP Aslam dan Ayah. Saya sudah rekam pertemuan mereka. Periksa pesan yang masuk, saya sudah kirim, ujar Yalina. Setelah melihat sekilas video itu, Yalina diminta datang ke rumah Hamzah yang sudah diberikan oleh Rehman. Yalina harus diam di sana sampai Hamzah pulang. Hamzah mengirim video itu ke Jamil Jamali. Pertemuan Jamali bersama SP Aslam dan Arsyad Papu terekam dengan jelas. Arsyad ingin menguasai Liari. Dia akan membawa Rehman keluar rumah tanpa pengawalan ketat. Setelah itu Aslam bisa menghabisi Rehman. Jamali ketakutan melihat video itu. Hamzah juga menyebut telah menculik Yalina. Hamzah mengancam akan menghancurkan karir dan hidup Jamali jika tidak mengembalikan Rehman ke tempat ditangkap. Saat ini SP Aslam telah membawa Rehman ke tempat sepi. Aslam sepuas hati memukul dan menyiksa Rehman sebelum dibunuh. HP Aslam berdering. Jamali meminta Aslam tidak membunuh Rehman. Video rekaman mereka juga sudah dikirim ke Aslam. Jika video itu tersebar, karir politik Jamali akan tamat. Putrinya juga telah hilang. Aslam sama sekali tidak peduli. Dia tetap akan membunuh Rehman sesuai rencana. Jamali jadi panik dan menelpon Hamzah. Untuk menghadapi manusia keras kepala seperti Aslam, Hamzah menanyakan lokasi kantor Satuan Tugas Liari. Hamzah bersama gengnya pergi ke sana. Aslam sudah memegang pistol untuk menembak Rehman. Sebuah video diterima tentang situasi di kantor Satuan Tugas. Semua anak buah Aslam sedang disiksa. Secara khusus, Hamzah menebar ancaman untuk SP Aslam. Hamzah akan membakar 40 polisi di sana jika Rehman tidak dikembalikan dalam waktu setengah jam. Aslam tidak berdaya. Demi keselamatan puluhan anak buahnya, Rehman dibawa ke tempat ditangkap. Rehman bisa bebas sambil menertawakan Aslam. Kembalinya Rehman untuk menjadi lebih kuat. Rehman sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Hamzah. Hamzah semakin disayang. Tapi mereka harus segera menemukan cara untuk membalas SP Aslam dan Arsyad Papu. Hamzah kemudian pulang. Yalina menyambutnya dengan suasana romantis. Yalina tidak ingin kembali ke rumah ayahnya. Hidup Yalina telah diputuskan untuk selalu menemani Hamzah. Sekitar sebulan kemudian, tepatnya 26 November 2008, Hamzah menemani Rehman ke tempat Hanani bersaudara untuk melanjutkan pembicaraan politik. Javid Hanani memastikan kursi untuk Rehman sudah tersedia. Hal terpenting saat ini adalah mengajak Rehman nonton bareng alias nobar. Mereka bukan nobar sepak bola, melainkan menonton aksi serangan di kota Mumbai, India. Hamzah syok menyaksikan semua itu. Serangan kelompok teroris sedang terjadi saat ini di negaranya. Hamzah benar-benar tidak pernah menduga. Mayor Iqbal memberikan arahan secara langsung kepada para pelaku yang sedang beraksi. Hamzah merasa sangat bersalah. Apalagi Hamzah sendiri yang memberikan senjata itu ke tangan pelaku. Jiwa Hamzah terguncang melihat ledakan dan tembakan. Serangan itu telah menyebabkan ratusan orang terluka dan 80 orang meninggal. Sekitar 40 warga juga masih dalam sandra. Pasukan India terlambat bergerak karena serangan itu begitu mendadak dan terjadi di berbagai tempat. Rehman dan semua orang yang nobar terlihat sangat bahagia. Berbeda halnya dengan Hamzah, hati Hamzah bergejolak tidak terima. Tapi dia harus berpura-pura ikut bahagia dengan keberhasilan serangan itu. Hamzah pergi menemui Alam dengan perasaan hancur. Mereka tidak mengerti serangan itu bisa terjadi. Informasi terakhir yang mereka berikan hanya serangan tanggal 3 Oktober. Tapi setelah rencana itu ditunda, semuanya luput dari pantauan. Hal yang paling menyakitkan, Hamzah sendiri yang memberikan orang-orang itu senjata. Hamzah bersumpah akan balas dendam. Orang-orang seperti Mayor Iqbal, Hanani bersaudara, Butuh, dan Rehman harus dimusnahkan. Alam mengingatkan Hamzah untuk bisa mengontrol diri. Salah langkah sedikit bisa menghancurkan semuanya. Jika Hamzah tertangkap atau terbunuh, maka India akan malu. Hamzah harus bersabar. Balas dendam yang akan dilakukan sepatutnya membawa kemenangan, bukan kekalahan. Hamzah pulang ke rumah di pagi hari. Yalina justru marah-marah. Hamzah dituduh selingkuh dan bermalam dengan wanita lain. Suasana hati Hamzah sedang tidak baik. Hamzah jauh lebih marah. Hamzah ingin menjadi penguasa Karachi. Yalina diminta tidak menanyakan apapun tentang aktivitas Hamzah. Jika Yalina tidak bisa melakukannya, Hamzah mempersilahkan gadis itu pergi jauh dari hidupnya. Yalina sudah terlanjur mencintai Hamzah dan rela meninggalkan orang tuanya. Yalina memilih untuk tetap menemani Hamzah hingga akhir hayat. Beberapa bulan kemudian di tahun 2009, Presiden Pakistan Aqib Ali Zarwari datang ke acara politik di Liari. Aqib yang berasal dari Partai Awami Pakistan mengumumkan calon anggota Majelis Nasional untuk wilayah Liari. Orang yang diusung adalah Rehman Baloch, bukan Jamil Jamali lagi.
Assalamualaikum nih Ari. Rehman bersama partai barunya, Komite Aman Rakyat, menyatakan koalisi seumur hidup dengan Partai Awami Pakistan. Jamali sakit hati posisinya akan direbut oleh Rehman. Hamzah bisa membaca situasi politik yang terjadi. Sebuah rencana besar disusun untuk memanfaatkan situasi itu. Hamzah meminta Yelina untuk mengundang ayahnya minum kopi. Jamali memenuhi undangan itu. Hamzah menawarkan diri untuk menyelamatkan karir politik Jamali. Selama ini Jamali sering bergantung pada orang lain, seperti Rehman, SP Aslam, dan juga Asap Papu. Padahal orang-orang itu akan mudah berkhianat jika sudah merasa kuat. Jika Anda ingin mendapatkan Liari kembali, pilihlah orang yang ada hubungan keluarga. Dia pasti akan setia, ujar Hamzah. Kata-kata Hamzah benar juga. Jamali bersedia menjadikan Hamzah menantunya. Begitulah cara Hamzah melamar Yelina. Jamali sampai rela mencium tangan Hamzah. Yelina yang tidak tahu apa-apa sangat bahagia hubungannya direstui oleh ayah tercinta. Acara pernikahan pun digelar dengan megah. Banyak orang-orang penting hadir sebagai tamu undangan. Maklum saja Hamzah adalah orang kepercayaan Rehman. Yelina juga putri politisi senior. Rehman bersama Mayor Iqbal dan Hanani bersaudara terlihat sedang membicarakan hal serius di meja makan. Hamzah sebagai pengantin ikut nimbrung. Mayor Iqbal mengungkapkan Badan Intelijen Pakistan atau ISI ingin ada serangan lagi seperti di Mumbai tahun lalu. Rencana kali ini target serangan adalah kota Amritsar, negara bagian Punjab. Serangan itu akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan India. Rehman mendukung penuh rencana Mayor Iqbal. Dia siap memasok senjata seperti sebelumnya. Tinggal ditentukan saja tanggal pengiriman senjata. Uzair akan memeriksa jadwal kegiatan Rehman. Hamzah gercep mengusulkan tanggal 9 Agustus karena jadwal Rehman kosong. Padahal sudah jelas dalam buku agenda, Rehman harus menghadiri acara peresmian jalur pipa di tanggal tersebut. Rehman yang sangat mempercayai Hamzah setuju-setuju saja. Begitu pula dengan Mayor Iqbal. Tidak ada seorang pun yang curiga bahwa Hamzah sedang menyusun rencana berbeda. Penyamaran Hamzah sangat sempurna. Hamzah mengurus persiapan senjata sendirian tanpa melibatkan Rehman maupun Uzair. Ketika tanggal 9 Agustus datang, Hamzah menemani Rehman meresmikan proyek jalur pipa di luar Liari. Semua orang sepertinya lupa jika pada hari itu mereka harus mengirimkan senjata. Uzair baru menyadarinya setelah mendapat panggilan telepon. Uzair pergi untuk mengurus senjata. Hamzah ditugaskan tetap menemani Rehman. Rencana Hamzah berjalan lancar. Hamzah menjadi sopir kendaraan Rehman untuk pulang ke rumah. Di lampu merah, Hamzah berbelok arah meninggalkan rombongan. Rehman yang sedang tertidur tidak menyadari itu. Begitu pula dengan Dongga dan Tiasi masih tidur lelap karena kelelahan. Setelah terbangun, Rehman bingung melihat rute yang diambil Hamzah melalui jalur hutan. Anak buahnya yang lain juga tidak terlihat. Hamzah beralasan jalur yang biasa dilalui sedang macet. Rombongan juga terjebak macet. Sedangkan Uzair harus pergi mengurus kiriman senjata untuk misi Amritsar. Rehman juga baru menyadari jadwal pengiriman senjata. Rehman jadi teringat Hamzah sendiri yang mengusulkan tanggal hari ini. Insting Rehman meyakini ada sesuatu yang tidak beres. Rehman minta Hamzah menghentikan mobil untuk pipis. Tapi Hamzah tidak mau karena di wilayah itu tidak aman. Sikap Hamzah membuat Rehman curiga. Ternyata Hamzah sudah merencanakan untuk menghabisi Rehman di hari itu. Hamzah sengaja melewati jalur itu untuk membawa Rehman ke tempat SP Aslam dan pasukannya. Aslam sudah menunggu kedatangan Rehman. Rencana Hamzah tidak berjalan lancar. Rehman yang sudah curiga dihianati mulai menyerang Hamzah dengan pisau. Dongga dan Tiasi juga ikut menyerang. Hamzah jadi tidak bisa fokus menyetir dan mengalami kecelakaan. Semua orang terluka. Hamzah memilih untuk pergi menjauh. Masalah Rehman sudah menjadi urusan SP Aslam. Benar saja, Aslam dan anak buahnya yang berada tidak jauh dari sana datang ke lokasi. Kedatangan Aslam disambut tembakan oleh Rehman dan Dongga. Tembak-menembak terjadi begitu sengit. Diri. Para polisi ditangani oleh Dongga. Tidak mungkin Dongga bisa menang menghadapi banyak polisi. Dongga meninggal tertembak. Sementara Aslam fokus mengejar Rehman. Mereka berdua saling adu senjata dari jarak dekat.
Setelah itu mereka bertarung melampiaskan dendam masing-masing. Duel itu terlihat sangat menegangkan. Rahman berhasil lebih unggul. Aslam dihajar tanpa bisa melawan lagi. Saat itulah Hamzah muncul menyelamatkan Aslam. Giliran Hamzah yang duel melawan Rahman. Duel itu bukan sembarang duel. Hamzah menumpahkan segala amarah yang selama ini terpendam. Hamzah terus memukul wajah Rahman hingga tak berdaya. Aslam menembak Rahman. Hamzah kemudian berpura-pura menjadi penyelamat. Hamzah membawa Rahman yang sedang sekarat ke rumah sakit menggunakan bajai. Dalam perjalanan tidak lupa Hamzah menelpon Uzair. Hamzah memberitahu tentang kondisi Rahman yang telah ditembak oleh satuan tugas Yari. Setelah sampai rumah sakit, Hamzah sangat pandai berakting pura-pura panik. Rahman juga tidak akan pernah bisa membongkar pengkhianatan Hamzah. Rahman sudah terlebih dahulu mengembuskan napas terakhir sebelum sempat ditangani dokter. Uzair dan gengnya yang baru sampai menemukan Hamzah sedang berduka. Mereka berdua berpelukan saling menguatkan. Uzair benar-benar terpukul atas kematian Rahman. Nama Hamzah bersih dari pembunuhan berencana itu. Sopir bajai juga memberikan kesaksian kepada media tentang perjuangan Hamzah untuk menyelamatkan Rahman. Hamzah tidak khawatir dengan amarah para pendukung Rahman. Dia pulang ke rumah dengan bersimbah luka dan darah. Yalina tidak bertanya apapun seperti janjinya. Hamzah juga tidak mau bercerita. Hamzah hanya mengaku sangat lapar dan ingin makan. Yalina menyuapi Hamzah dengan tetesan air mata. Hal yang tidak diketahui Yalina, Hamzah sama sekali tidak sedih dengan kematian Rahman. Sebaliknya, membunuh Rahman adalah salah satu misi utama yang diemban oleh Hamzah. Guys, siapakah sebenarnya Hamzah Ali Mazari? Pada tahun 2002, Kepala Badan Intelijen India, Ajay Sanyal memilih Hamzah untuk menjalankan misi Dhurandhar bukan tanpa alasan. Misi itu sangat berbahaya karena harus menyusup ke dunia gangster yang diyakini banyak terlibat aksi teror. Hamzah yang memiliki nama asli Jaskirat Singh Rangi bukanlah dari kalangan tentara atau polisi India. Dia adalah penjahat yang telah divonis hukuman mati. Jaskirat sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi. Misi Dhurandhar lah yang memberinya tujuan hidup baru. Jadi kematian Rahman bukan akhir, melainkan awal dari misi paling berbahaya yang dijalankan oleh Hamzah. Kita tunggu saja film Dhurandhar bagian kedua yang akan dirilis tanggal 19 Maret 2026. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Wassalam semuanya. Ready for this?